Keris ini bernama sengkelat atau disebut juga sengkel ati, yang berarti puncak kejengkelan hati rakyat atas kesewenang-wenangan penguasa. Hidup itu tumbuh dan berkembang di antara kelindahan masa lalu dan masa depan. Tak ada yang perlu disesalkan atas kegagalan masa lalu, pun juga tak ada yang perlu dikejar mati-matian atas pesona masa depan. Prinsip itulah yang mendasari kami untuk terus menempa budaya, utamanya Tosan Aji. Keris sebagai produk masa lalu dan juga bagian dari jati diri kita harus terus tumbuh subur di antara gegap gempita masa depan. Generasi mendatang perlu tahu bahwa keris memuat nilai-nilai luhur, juga falsafah kehidupan. Kita dapat membacanya melalui pola-pola pamor, jenis-jenis rician, hingga bentuk-bentuk dapur. Dari dapur misalnya, kita mengetahui sebuah nama keris berikut gelar penyebutannya, seperti keris pada video ini. Keris ini bernama sengkelat atau disebut juga sengkel ati, yang berarti puncak kejengkelan hati rakyat atas kesewenang-wenangan penguasa. Gelar sujana ini diperoleh dari perjalanan keris itu sendiri setelah melintasi waktu. Gelar semacam ini juga yang kita perjuangkan dalam hidup. Nenek moyang kita menyebutnya sebagai jumeneng, anteng sugeng, sugih jeneng, seperti yang dikedepankan Sosro Kartono. Gelar itu sendiri tumbuh berkembang sebab orang-orang mengejar kesujanaan berprinsip bahwa ketika orang tua memberikan nama dengan berbagai ubur-rampenya, dimaksudkan agar nama itu menjadi pusaka asma untuk membawa keberuntungan. Artinya, jeneng membawa jenang, nama membawa keberuntungan. Jika sengkelat berarti kejengkelan hati pada penguasa, maka dapat kita harapkan pusaka ini sebagai pengingat atas kedaliman penguasa tersebut. Kita juga dapat menelisik jauh lagi dalam pola-pola pamor pada sebilah keris. Seperti dalam keris sengkelat ini, terukir pola pamor beras wuta. Setiap nama pamor disesuaikan dengan karakteristik nama benda yang diambil sebagai nama pamor tersebut. Karena daya cipta sang empu yang membuat pamor ternyata mirip beras wuta, yaitu beras yang tercecer, maka model itu disebut pamor wos wuta. Pamor adalah satu kata khas Jawa. Kata pamor tak hanya sekedar mengacu pada motif pada permukaan keris, namun juga mengacu pada bahan dasar yang digunakan untuk membuatnya. Bahan pamor yang dimaksudkan adalah besi dan nikel dari batu meteor, yang bermakna menyatunya berbagai unsur dalam satu proses tempa yang dipercaya menyatunya makrokosmos meteor dan mikrokosmos besi. Warisan budaya ini begitu luhur, bukan? Narasi yang dibangun dari sebilah keris tak habis-habisnya untuk kita baca dan pelajari bersama. Keris sengkelat ini dibuat pada era Mataram Amangkurat, sebuah masa sebelum Indonesia merdeka.
di mana budaya literasi belum berkembang seperti saat ini. Bagi panjenengan yang berminat ingin memiliki pusaka ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah atau hubungi kami secara pribadi. Dari membaca dapur dan pamornya, kita pun juga dapat memahami betapa luar biasanya pesan nenek moyang kita dari busana yang digunakannya. Sebuah warang kaladrang Solo berbahan kayu gimbal jati. Masyarakat Jawa menggunakan warangka keris juga sebagai simbol representasi sebuah peristiwa, dan biasanya warangka ladrang semacam ini dikenakan dalam pakaian-pakaian adat serta untuk acara-acara yang resmi dan agung. Jadi, akankah kita terus hidup dalam jerat masa lalu atau justru terseret oleh pesona gegap gempita masa depan? Bagaimana menurut panjenengan semua? Matur nuwun dan salam budaya.